Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata ayunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima uhlika wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim amma ba'du. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada yang senantiasa selalu saya doakan, semoga Anda semua diberikan panjang umur fi taatillah, dalam keadaan taat kepada Allah, wa fi taati Rasulillah, dalam keadaan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi kamali sihati wal afiyah, dalam keadaan sihat wal afiat, wa fi amalil istiqomah, dan selalu istiqomah dalam mengamalkan amalan-amalan yang baik yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala urusan Anda dimudahkan oleh Allah. Segala kesulitan dalam hidup Anda mendapatkan solusi terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Segala hajat Anda dikabulkan, keluarga Anda dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Anak-anak Anda dijadikan anak-anak yang solehah, wa ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berjumpa lagi dalam sebuah kajian yang insya Allah bermanfaat ini, dalam sebuah kajian yang akan mengantarkan Anda, mengantarkan jiwa Anda untuk lebih semangat dalam menjalani kehidupan ini, dalam menjalani apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, khususnya bagaimana setelah pada saatnya kita saat ini berjumpa dengan bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Syawal. Apa saja amalan-amalan yang bisa kita lakukan sebagai seorang hamba Allah setelah melalui bulan Ramadan, kemudian kita berjumpa pada bulan Syawal ini, yang kemudian berkah amalan-amalan tersebut, segala kemudahan akan Allah berikan kepada kita. Segala jalan keluar akan Allah bukakan dalam kehidupan kita. Segala permasalahan akan Allah bereskan. Segala apa yang menjadi beban dalam hidup kita ini berat, Allah ringankan. Sebelum saya sampaikan lebih lanjut, silahkan bagi para jamaah yang mengikuti kajian ini, sejenak ringankan tangannya untuk subscribe channel Al-Fakir ini, sehingga ketika saya berbagi tentang faidah amalan, Anda bisa mendapatkannya dengan mudah. Dan silahkan bagi para jamaah yang mengikuti kajian ini bisa tulis doa terbaik Anda di kolom komentar, sehingga kemudian banyak jamaah saya yang akan mengamini doa Anda, dengan harapan semakin banyaknya orang yang mengamini doa kita. Semoga hajat-hajat kita lekas dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, perlu kita fahami, perlu kita ketahui bahwasanya dalam menjalani kehidupan ini, kita sebagai seorang hamba Allah itu tidak akan pernah lepas yang namanya ujian, yang namanya cobaan. Ada orang yang dicoba keluarganya. Ada orang yang keluarganya baik-baik saja, dicoba ekonominya. Ada orang yang keluarganya baik, ekonominya baik, dicoba kesehatannya. Ada orang lagi yang dicoba kesulitan rezekinya.
Artinya dalam hidup ini kita sebagai hamba Allah untuk bagaimana kemudian kita akan naik derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala ini ya kita akan diuji, kita akan ada dicoba. Bagaimana kemudian kita sebagai seorang hamba akan menaik tahta, naik derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala tanpa sebuah ujian, tanpa sebuah cobaan. Maka penting di bulan Syawal ini, di awal bulan Syawal yang insya Allah berkah ini, kita sebagai hamba Allah, sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah bagaimana kemudian kita menyalahkan Allah. Misalnya ada orang yang WhatsApp sama saya gini, Ustadz, saya sudah sholat duha, saya sudah sholat tahajud, saya sudah baca sholawat. Kenapa ujian saya ini makin berat? Kenapa ekonomi saya masih sulit? Kenapa saya masih diuji ini, diuji itu? Ya. Maka perlu Anda pahami bahwasanya kalau kita berbicara, kita sudah sholat, kita sudah baca sholawat, kita sudah beribadah, tapi kemudian kita masih diberikan ujian, kemudian kita mengeluh seperti itu, kita malu sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad ya, kurang dekat apa sama Allah? Nabi Muhammad kurang soleh apa? Nabi Muhammad adalah kekasih Allah, salah satu. Beliau adalah makhluk Allah yang paling dekat dengan Allah, Habibullah, kasihnya Allah. Beliau diberikan ujian, bahkan dalam suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai pernah mengganjal perutnya untuk apa? Menahan rasa lapar. Nah kita kemudian yang baru belajar, baru dekat sama Allah ketika lagi diuji, baru mau sholat duha ketika ekonominya sulit, baru sholat hajat, sholat tahajud ya ketika kita menginginkan sesuatu, baru mau membaca sholawat ketika ada hajat mendesak. Kemudian kita nyalahin Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling penting dalam hidup ini itu seperti halnya kita berlayar di atas lautan, seperti yang pernah saya bilang. Artinya orang yang namanya berlayar di atas lautan, pasti dia akan menjumpai ombak. Ombak ini ya ujian, cobaan, dan lain-lain. Tapi ombak setinggi apapun ombak itu, tidak akan menjadi masalah manakala kita bisa menjadi nahkoda yang handal. Maka seberat apapun ujian yang ada pada saat ini para jamaah, yang ada dalam kehidupan kita pada saat ini itu bukanlah sebuah masalah. Yang paling penting adalah bagaimana cara kita menghadapi ujian, menghadapi cobaan yang Allah berikan kepada kita. Kalau dalam Al-Qur'annya kan jelas. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Maka dalam keadaan susah, dalam keadaan gelisah, dalam keadaan yang penuh ujian, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, harus sabar dulu kuncinya. Kalau orang misalnya di atas lautan, ombaknya tinggi, ya, gelombangnya besar, dia nggak sabar, dia gerusa-gerusu. Yang ada kapalnya tenggelam. Begitu juga kita dalam mengalami cobaan ini, jangan gerusa-gerusu. Kita butuh tenang, kita butuh sabar dalam menghadapi ujian. Manakala satu yang pertama ini konsepnya yaitu kesabaran, yaitu tentang kesabaran, kita jalani dengan baik, wah, nikmat hidup ini. Pada akhirnya kita akan sadar bahwa apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kita itu minallah, dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kepada Allah jugalah kita mengharapkan pertolongan, kita mengharapkan keajaiban. Bisobri, yang pertama dengan sabar, wassalah, yang kedua dengan sholat, artinya dengan ibadah. Nah, ibadah-ibadah inilah para jamaah yang kemudian akan
membukakan jalan-jalan yang sangat luar biasa, jalan-jalan yang sangat luas untuk segala permasalahan hidup kita. Lantas apa yang bisa kita lakukan di bulan Syawal ini sebagai bentuk bagaimana kemudian ibaratnya kita di kapal biar meskipun gelombangnya sedang tinggi, ombaknya sedang tinggi, kita masih selamat, kapal kita selamat bahkan bisa sampai tujuan. Yang pertama, amalan yang bisa kita lakukan di bulan Syawal ini, apalagi kita kan kemarin habis Ramadan ya. Yang pertama, amalan yang paling penting kita lakukan di bulan Syawal ini adalah istiqomah. Maksudnya gimana istiqomah? Artinya gini, dalam satu bulan kemarin, di bulan Ramadan kita kan melakukan amalan-amalan yang sangat luar biasa. Misalnya, di bulan Ramadan kita rajin membaca Al-Quran. Nah, kita istiqomahkan. Ramadan boleh pergi, tapi amalan-amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan itu bisa nggak bisa usahakan kita istiqomah. Ya misalnya pada bulan Ramadan kemarin biasa membaca ayat Al-Quran ya meskipun hanya beberapa ayat. Istiqomahkan di bulan Syawal ini. Yang bulan Ramadan ini kemarin ya tidak bertengkar antara suami dan istri karena bulan Ramadan biasanya kan gitu karena lagi puasa itu istiqomahkan di bulan Syawal ini yang biasanya marah-marah sama suaminya marah-marah sama istrinya di bulan Ramadan meninggalkan hal itu di bulan Syawal juga lakukan hal itu di bulan Ramadan misalnya Anda menjadi seorang muslim karena gemar bersedekah jadi seorang mukmin yang gemar bersedekah usahakan di bulan Syawal ini istiqomahkan lagi di bulan Ramadan nggak ngomongin orang nggak jelekin orang nggak mau bermaksiat nggak mau ini nggak mau itu meninggalkan banyak hal yang dilarang oleh Allah karena itu bulan puasa nah di bulan Syawal ini itu diistiqomahkan lagi artinya apa yang kita amalkan di bulan Ramadan dibawa ke bulan Syawal yang kemudian para jamaah nah inilah yang akan membuka abwaabur rizki wa abwaabul maghfirah membuka pintu-pintu rizki membuka banyak hal yang selama ini tertutup dalam kehidupan kita karena apa? Segala yang tertutup dalam kehidupan kita para jamaah baik itu rizki, keharmonisan dalam rumah tangga, ketenangan dalam hidup ini kan faktor utama yaitu dosa yang kita lakukan dosa yang keluar dari mulut, dosa yang kita lakukan, kuping kita dengerin hal-hal yang dilarang oleh Allah, mata kita melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah. Intinya dari bangun tidur sampai mau tidur kan kita sadar nggak sadar, ngaku nggak ngaku, banyak sekali melakukan dosa-dosa yang kemudian menjadi satu dosa ketika seorang muslim, seorang mukmin melakukan satu dosa itu akan menjadi titik. Misalnya ini kertas putih, dia melakukan satu dosa titik. Nah, berapa ribu dosa yang kita lakukan titik-titik. Akhirnya kertas itu menjadi hitam. Nah, inilah yang kemudian menutup pintu-pintu kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di bulan Syawal ini misalnya berkah puasa Ramadan ya, imanan wahtisaban karena kita melakukan puasa dengan keimanan Allah mengampuni dosa kita. Ibarat kita ini di bulan Syawal ini seperti lahir kembali. Gitu kan. Jangan sampai kemudian setelah kita lahir kembali, kita malah melakukan hal-hal yang kemudian menjadi penutup rezeki, penutup ketenangan dalam hidup kita. Tetap di bulan Syawal ini berbanyak membaca istighfar. Karena dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Likulli da'in dawaun, wa dawa'u dzunubi il istighfar." Jadi setiap penyakit itu ada obatnya. Kemudian sedangkan obat dari dosa, ya bagaimana orang itu dosanya diampuni, itu wa dawa'u dzunubi al istighfar. Obatnya dosa itu istighfar. Salah satu fadilah istighfar misalnya di bulan Syawal ini. Kasratul istighfar tajlibur rizki. Memperbanyak baca istighfar itu akan menarik rizki yang halal dan juga barokah. Jadi itu diamalkan di bulan Syawal ini perlu tetap berbanyak baca istighfar. Kemudian di bulan Syawal ini ya, Anda
misalnya yang punya orang tua sudah maaf-maafan. Jangan sampai setelah bulan Syawal ini kemudian kita melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh orang tua kita, menyakiti hati orang tua kita. Karena naudzubillah min dzalik, dalam beberapa kitab dijelaskan bahkan seorang anak yang meninggalkan. Artinya mungkin sifatnya dia baik sama orang tuanya, tapi dia nggak mau mendoakan orang tuanya. Ketika orang tuanya masih hidup, nggak didoakan panjang umur, sehat walafiat. Itu ingkoto aris. Allah akan memotong rizki anak tersebut. Apalagi anak yang menyakiti hati orang tua. Nauzubillah min dzalik. Banyak yang sudah maaf-maafan misalnya sama orang tua. Habis bulan Syawal ini, di bulan Syawal ini khususnya. Misalnya karena Anda sering merantau ya keluar kota. Selagi Anda punya orang tua yang masih hidup, selagi Anda kumpul sama orang tua, perbaiki akhlak Anda kepada mereka. Berbuat baiklah selagi Anda sedang bersama orang tua. Karena dalam 1 tahun, berapa bulan Anda merantau meninggalkan orang tua. Nah, 1 bulan ini Anda diberikan kesempatan oleh Allah untuk berjumpa orang tua. Perbaiki orang tuanya. Insya Allah itu menjadi tajlibur rizki. Penarik rizki. Kemudian yang orang tuanya sudah meninggal, ziarah, ya. Begitu lebaran ziarah, nanti ketika Anda misalnya mau berangkat merantau lagi, diziarah lagi. Ziarahi orang tua. Kemudian di bulan Syawal ini, ya, wabil khusus kemarin kita sudah maaf-maafan sama sanak saudara kita, sama tetangga kita. Jaga lagi hal itu. Jangan sampai kita mengeluarkan perkataan yang menyakiti orang lain, menyakiti keluarga kita, anak kita, orang tua kita, istri Anda, keluarga Anda. Itu dijaga benar-benar di bulan Syawal ini. Artinya amalan yang terpenting di bulan Syawal ini dalam tanda kutipnya adalah istiqomah, mengistiqomahkan amalan-amalan yang baik yang Anda lakukan di bulan Ramadan. Ya seperti amalan yang lain. Amalan-amalan sunnah di bulan Syawal ini banyak, misalnya seperti puasa Syawal, nikah di bulan Syawal, dan lain-lain itu juga boleh sekali Anda lakukan. Tapi yang terpenting adalah bagaimana Anda mengistiqomahkan hal-hal yang baik yang Anda lakukan di bulan Ramadan, tetap menjalani apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita mau bertakwa itu nikmat sekali. Artinya sering saya ungkapkan bahwa perbaiki hubungan kita dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki segala permasalahan hidup kita. Allah akan mempermudah segala kesulitan hidup kita. Allah akan memberikan jalan keluar dari segala permasalahan kita. Kalau kita mau memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Cara memperbaiki hubungan kita dengan Allah adalah ittaqullah, dengan bertakwa kepada Allah, imtithalul awamir wajtinabun nawahir. Artinya apa? Melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, wajtinabun nawahir, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di bulan Syawal ini juga para jamaah perbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk apa? Bentuk tawasul kita. Ibaratnya gini, kayak kita ini siapa ya kan? Kayak ibaratnya kita mau masuk ke istana presiden. Kalau kita langsung masuk ke sana, wah adanya ditendang sama pas pampres kan gitu. Maka kita butuh orang yang kenal dengan presiden, misalnya menteri siapa. Kalau kita dibawa sama menteri, aman bisa ketemu dengan presiden. Begitu juga dengan tawasul ya. Kita butuh bersolawat sebagai jalan tawasul kita mengharapkan apa? Mengharapkan pintu-pintu ijabah, pintu-pintu qabul dari doa kita. Apalagi kita punya hajat, punya kebutuhan yang memang itu kita mintanya sama Allah melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sangat pas sekali para jamaah, salah satu ikhtiar jalur langit ya kan. Jadi ikhtiar itu kan ada dua, ada zahir, ada batin, ada jalur bumi, ada jalur langit. Mungkin kita sudah melakukan banyak ikhtiar
untuk bagaimana bisa terlepas dari segala kesulitan hidup kita melalui jalur bumi, tapi mentok. Anda jangan putus asa, masih ada jalur langit yang bisa kita tempuh. Jalur langit tidak ada batasnya. Jalur langit itu cepat pengobulannya. Nah, salah satu amalan bagaimana untuk menempuh jalur langit, meraih pertolongan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan kita bermunajat, membaca sholawat, dan alhamdulillah saya juga sudah menulis buku munajat sholawat yang ini alhamdulillah sudah mau habis, yang mana buku ini berisi munajat sholawat, menggapai hajat dengan sholawat, pertolongan Allah datang dengan cepat. Buku ini para jamaah dilengkapi dengan khasiat, tata cara bersolawat, serta kisah-kisah keajaiban berkah sholawat. Wah, jadi buku ini itu ya ibaratnya saya menuntun jamaah saya untuk membaca zikir munajat sholawat untuk menggapai hajat-hajatnya. Hajatnya banyak. Kemarin ada jamaah saya yang hajatnya punya hutang ratusan juta, usahanya bangkrut. Mengamalkan zikir munajat sholawat ini, Allah berikan kemudahan. Ada yang punya hutang, ada yang bayarin hutangnya, ada yang anaknya nakal, Allah solehkan anaknya. Ada yang usahanya bangkrut, jualan gak laris, ya. Allah lariskan jualannya, Allah berkahi rezekinya, berkah zikir munajat sholawat. Jadi dalam buku ini saya tuntun jamaah untuk mengamalkan munajat sholawat dengan cara yang baik dan benar. Artinya ada cara-caranya. Cara sholawat yang baik dan benar itu seperti apa? Diawali dengan bacaan seperti apa? Nah, ini sudah ada semua. Bacaannya dari mulai tawasulnya dulu, ya. Dari mulai tawasulnya dulu, kemudian membaca sholawat. Ini ada sholawat-sholawat khusus munajat sholawat. Sholawat-sholawat pilihan yang saya kumpulkan yang sangat luar biasa. Karangan para ulama, para aulia. Jadi ada teks Arabnya, ada teks Indonesianya. Yang kurang lancar baca Arab bisa bahasa Indonesianya. Ada beberapa halaman yang bisa menjadi zikir. Bisa setiap pagi, misalnya pagi nggak bisa, sore nggak bisa, malam pagi, siang, malam nggak bisa. Minimal setiap malam Jumat seminggu sekali Anda mengamalkan zikir munajat sholawat ini. Yang insya Allah fadilahnya sangat luar biasa. Fadilahnya sangat luar biasa. Sudah banyak jamaah saya yang mengalami keajaiban-keajaiban, yang insya Allah keajaiban-keajaiban ini juga bisa Anda dapatkan, yang hutangnya banyak, ekonominya semrawut, ujiannya berat. Nah, amalin zikir munajat sholawat ini, Allah mudahkan. Insya Allah dengan izin Allah Subhanahu. Di antara fadilah munajat sholawat ini adalah diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dijauhkan dari segala penyakit dan mara bahaya, diberikan ketenangan dan kebahagiaan dalam hidup, diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, dijadikan anak-anaknya soleh dan solehah, diberikan kemudahan dalam segala urusannya, diberikan solusi terbaik dari segala permasalahannya, dimudahkan dalam lunasi hutang-hutangnya, dikabulkan segala hajatnya insya Allah. Kenapa zikir munajat sholawat ini sangat penting para jamaah? Kenapa kita sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ingin hajatnya cepat kabul harus bersolawat, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadisnya bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Inna du'a mauqufun baina samai wal ardi la yas'adu minhu syai'un hatta tusalli ala nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Bahwa doa-doa kita para jamaah selama ini kan kita berdoa minta ini, minta itu, pengen ini, pengen itu, minta diberikan kemudahan, minta dijadikan anak-anak kita soleh, minta diberikan jalan keluar. Ini doa kita berhenti di antara langit dan bumi, tidak naik, tidak turun, apalagi dikabulkan sama Allah. Sampai ke Allah saja enggak. Hatta tusolli ala nabika sallallahu alaihi wasallam. Hingga kita mau membaca salat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka salah satu ikhtiar agar doa kita itu layas atau tidak berhenti di antara langit dan bumi. Artinya didorong biar sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca zikir munajat sholawat sebagai pendorong energi agar doa kita yang selama ini mungkin berhenti di antara langit dan bumi ini sampai kepada Allah, kemudian Allah kabulkan doa-doa kita. Kemudian buku ini para jamaah juga dilengkapi dengan sholawat-sholawat pilihan. Misalnya Anda
punya usaha atau jualan lah ya. Kemudian pengen laris, ini ada sholawatnya di sini. Atau misalnya Anda belum dapat jodoh atau anak Anda belum dapat jodoh, ada sholawatnya di sini. Atau misalnya Anda nggak pengen hidupnya fakir, nggak pengen hidupnya miskin, ini ada sholawatnya saya tulis di sini. Kemudian misalnya Anda pengen ya punya rumah karena sudah capek ngontrak, ada sholawatnya di sini saya tulis. Atau misalnya Anda pikirannya galau, gelisah, nggak tenang karena ditagih sana-sana, ini ada sholawatnya di sini. Atau misalnya Anda sebagai pekerja pengen cepat naik gaji, naik jabatan, ada sholawatnya di sini. Atau Anda dalam rumah tangga ribut mulu sama suami istri, ada sholawatnya di sini. Yang bikin sakinah mawaddah warahmah. Kemudian selain itu, buku ini juga berisi kisah-kisah keajaiban sholawat. Artinya banyak orang yang memang mengalami keajaiban-keajaiban yang luar biasa, jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang hutangnya miliaran lunas berkah sholawat, ada kisahnya. Ada orang yang diberikan rezeki yang luar biasa mendadak, ada kisahnya. Berkah-berkah sholawat. Sebagai apa? Sebagai motivasi kita, sebagai pengamal sholawat, bahwa sholawat ini nyata, benar adanya, bisa mengantarkan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini silahkan dipesan bukunya, ini stok terakhir. Untuk infak bukunya hanya 100.000 ya, sebagai ganti ya cetak kirim, cetak ongkos lah ya, sebagai ganti cetak infaknya 100.000. Dengan 100.000 Anda mendapatkan bukunya, mengamalkan isinya. 100.000 itu akan insya Allah menjadi ilmu yang manfaat. Hutang Anda meskipun ratusan juta, bukan sedikit menjadi sholawat ini akan lekas mendapatkan pertolongan, lunas hutangnya dengan berkah sholawat. Amin ya robbal alamin. Yang mau pesan bisa langsung WhatsApp ke saya dan nomor WhatsApp, atau klik link di deskripsi yang warna hijau itu, bisa langsung nyambung ke saya. Jika masih ada nanti bisa saya kirim, jika sudah habis mohon maaf karena ini adalah stok terakhir. Silahkan dipesan. Sehat selalu, mohon maaf lahir batin. Wa kafa billahi syahida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.